kalian berada kembali lagi bersama saya Michael di Minecraft.vlog. Nah, kali ini saya kembali lagi ke showroomnya RDC Arwana Cianjur. Ini juga ada banyak teman-teman saya, ada Bang gue, Dastan. Nanti Instagramnya di sini sama saya sini. Jadi hari ini kita mau operasiin ikannya Bosit Cianjur ya. Ya. Kenapa ikannya ini? Nah, teman-teman hobi yang baru-baru itu kan, teman-teman yang hobi itu kan selalu bukan ribet ya apa ya, concern. Selalu tanya, aduh kalau di akuarium ikannya bakal DE nggak, gini segala macam. Sebenarnya jawabannya udah pasti, ikan itu kalau di akuarium udah pasti drop die. Nah, solusinya adalah dengan cara operasi ini. Karena dengan sekali operasi matanya dijamin lurus lagi. Nah, kayak apa prosesnya? Kita akan langsung dibantu dengan Mas Black, nanti dinarasi dengan Ronald juga. Jadi nih dengan Ronald ini ada beberapa yang mau dioperasi, merah-merah juga ya kayaknya dilihat-lihat. Nah, kita langsung ke video ikannya sebelumnya. Jadi ini ikan pertama yang bakal dioperasi udah merah. Bukan. Oh salah guys. Jadi ini ikan yang pertama yang mau dioperasi. Jadi lihat matanya agak, bukan agak sih, ini udah drop eye banget. Dan mungkin karena drop eye itu juga ikannya jadi agak takutan ya. Jadi kita lihat ikan ini udah lumayan merah juga. Dan dia drop eye cuma sebelah doang nih, sebelah kanan doang. Ini sebelumnya ya. Oke. Ikan kedua yang mau dioperasi udah merah banget, tapi ya matanya agak DE dikit. Coba kalian inget-inget ini ikan apa? Kalian komen di bawah. Kalian masih inget nggak ini ikan? Mana dia yang DE nggak mau muter nih? Sabar, balik. Jadi ikannya udah merah banget sih. Nah. Hoi, anjing kurang ajar sih nya. Nah ini nih. Nah ini matanya Dedi tuh kan tadi kan. Nah ini sebelumnya. Operasinya ya Nal ya? Ya, kita mau operasikan matanya hari ini. Matanya. Sulit. Nah itu kenapa sih sebenarnya matanya? Soalnya pehobi suka nanya kayak, aduh kalau DE gimana ya? Pelihara di akuarium pasti DE nggak sih? Punya DE apa sih? Nah kalau DE untuk arwana itu lebih ke pelihara di akuarium itu hal yang wajar. Jadi mungkin sekitar dari 67 kan yang pelihara di akuarium pasti ada matanya drop eye. Dan drop eye ini banyak versi nih. Ada yang parah banget, ada yang sedikit. Nah biasa itu untuk drop eye kita operasi yang udah lumayan parah. Jadi kayak di video sebelum ini nih tadi. Ya yang parah. Dan kalau ikan drop eye terlalu parah itu kenapa kita mesti operasi? Karena ini bisa membantu ikannya juga. Karena kalau enggak benangnya juga kayaknya beda dia ya. nggak enak, makan pun kadang-kadang dia suka nggak kelihatan. Oh, jadi iya, kasihan. kasihan. Jadi kita mau nggak mau kita mesti operasi ikannya. Oke. Sekarang alatnya deh. Ini kan Om Black yang juga bantuin nih tadi ya teman-teman. Alatnya sebenarnya apa aja sih Om Black? Kayak lumayan simpel kayaknya ya. Simpel. Plastik, gunting sama obat bius sama sama ini apa nih, styrofoam box. Nah sebelum operasi itu ini kenapa ini mengambil perhatian saya nih, ini ada tulisan puasa nih. Kenapa dipuasain ikannya nih?
tujuannya apa nih? Pasti ada tujuannya dong dipuasain. Jadi seperti ikan-ikan lainnya, kalau kita mau operasi ikan, mau bius ikan apapun, itu sebaiknya ikan dipuasakan dulu. Supaya tujuannya supaya tidak muntah pas kita operasi. Nah, kalau ikan sampai muntah itu ada resiko ikan jadi kembung. Kembung kayak di video sebelum Nah, saya. kalau kembung pas bisa mati. disadarkan oleh di air itu bisa berakibat sangat fatal kalau ikan arwana sampai kembung. Jadi untuk meminimalisir itu ikan wajib puasa. Untuk ikan ukuran seperti ini kan 40 cm nih ya, 40-45. Berapa hari nih? Biasa puasa baiknya 1 minggu, cuman minimal mungkin 4-5 hari. Kalau yang lebih kecil? Kalau lebih kecil mungkin sekitar 2-3 hari cukup. Untuk ukuran 30. Kalau ukuran segini nih sorot nih. Gede. Ini mungkin mau 2 minggu ini karena ukurannya udah 65. Nah itu 3 minggu Nah, itu supaya 3 perutnya minggu. kosong. Ya. Nah nanti nangkepnya kayak apa nih? Siapa yang bakal nangkep nih? Mike lah, angkat. Jangan saya dong, saya kan bos. Ya udah, siapa yang mau nangkep? Mas Dedi, Mas Dedi. Udah gua nangkep deh. Nih, orang yang akan sendiri nangkep. Jadi castingnya gimana nih prosesnya nih? Nangkep aja. Nangkep aja. Siapin obat biusnya dulu. Biusnya Jadi, dulu. Matiin dulu ya, Siloni. Nah, pertama tutupnya dibuka. Kedua, tangkap ikannya. Jadi obat biusnya disiapin dulu. Jadi pas ikan udah masuk ke kantong kita langsung bius. Oke, taruh dulu di tempat yang bisa terjangkau oleh Jadi tanah. intinya kalau mau nangkep ikan, objek-objek yang kita bisa hindarin, kita keluarin dulu. Saya nggak ngambek-ngambek. Supaya nggak kita beribet. angkat. Supaya nggak ribet. Kayak pompa itu nggak apa-apa. Oke. Nah, amannya biasa ikan diputar-putar dulu kalau kita mau tangkap. Sekarang karena kita cepat, kita mau putar. Oke. Nah itu plus minusnya apa tuh diputar dan nggak diputar? Kalau diputar itu ikan ya lebih tenang. Kalau nggak diputar ya kita masih lebih hati-hati karena ikan masih Bisa berontak ya? Berontak. Langsung kita zoom ke proses penangkapannya. Ini mah sering belah ikan langsung dapat teman-teman. Waduh. Oke. Nah, Itu tuh. oke. Jadi cuman gitu aja ya ternyata ya. Tapi kalau yang nggak biasa, Bahaya tekniknya masih ya. gimana nih? Kan perlu keberanian juga ya kayaknya kalau nangkep Ya ini. kalau dengan Harus teknik pede. yang tadi kita masih udah tahu gerak-gerik ikan, Ah, baru harus kita pede. bisa gitu. Harus pede gimana mau belinya ya, nggak boleh takut-takut ya. Jadi kita giring pas kepalanya udah di depan kantong, kantongnya kita gerakin, bukan ikannya. Kantongnya ditarik. Kantongnya yang kita Ya, dekatin. iya betul. Jangan Betul. Oh, Jadi ikannya kita nggak boleh sentuh. ikannya nggak boleh sentuh. Nah, berapa tetes nih obat biusnya nih? Ini biasa kalau buat bius, wah, kita nggak pernah hitung tetes ya, cuman tadi ini sekali ya. Sekali. Ini sekali ya. Oh, sekali Nah, kejat, sekali kecrot. Ya biasa kita kalau ikan untuk segede gini ini sekitar 4-5 lah. 4 sampai 5. Cuma kita masih lihat juga ikannya. Kadang-kadang ada yang perlu Ada lebih, yang ada yang gampang. 3 kecrot dia udah teler juga ada. Teler. Ya kayak kita lagi minum-minum aja guys. Kadang-kadang ada yang minum udah mabok, kadang-kadang yang bisa yang paling enggak. Ya kan? Tapi yang penting kalau gue sih biasa sukanya ikan udah kantong dapet gini, langsung kita bius posisi ikan masih dalam air dan kita bius sini, jangan dikeluarin dulu ikan. Supaya ikannya nggak berontak. Karena kalau bahaya kalau kita bikin amit-amit ikannya kita keluarin dan berontak, itu jebol kantongnya kan ini cuma satu lapis nih kantongnya. Nah, iya. Kalau begini dia berontak pun, jebol pun masih dalam air masih aman. Oke. Jadi pas udah kita coba bius dia sangat teler, kita angkat apa bisa kita angkat. Oke, angkat. Kuat juga ya Ronald ya. Ini juga bocor. Nah, sekarang dimasukin ke styrofoam. Emang pakai lampu gua dong. Oh iya, Wow, pakai ini juga mau. Nah ini buat teman-teman yang belum punya, katanya ngaku flash ambisi, cepet dibeli. Hah? Karena lampu ini stoknya udah tinggal sedikit sekali ya. Nah, kan enak. Teler. Nah jadi kita tunggu ikannya sampai teler ya, teler gitu lah kayak kita tuh tipsi lah. Wah. Tapi ini operasi ini ada resikonya nggak sih nih? Tiap operasi pasti ada resiko. Oke. Resikonya kalau operasi mata itu pertama ya kayak tadi kalau ikannya kurang puasa itu ada resiko dia kita bius mungkin kembung dan mungkin juga dia nggak bangun lagi. Waduh,
Bisa nggak bangun lagi? Bisa ya, karena dia kurang puasa. Berapa persen tuh? Kalau ikannya kurang puasa mungkin 50%. Oh, tapi kalau udah puasa cukup mungkin Nah, kecil kali. kecil sekali, nyaris nggak pernah. Itu nomor satu. Nomor dua, resikonya kalau kita ada salah oprek dan sampai salah gunting ya ikannya jadi buta. Waduh. 何お前はもう死んでいる。 Jadi buta ya. Teman-teman kalau Ya. kayak gitu caranya sih serem banget ya. Jadi makanya masih sama ahlinya. Iya, mendingan langsung kontak aja ahlinya nih siapa nih Om Duet nih namanya nanti. Karena ahlinya pun pasti dulu pernah korban ya Mas ya. Kan? Pasti pernah. Jadi Udah. ini uang sekolahnya mahal nih. Udah berapa korban yang pernah Anda korbankan? Tapi kalau dilihat ini kan merah sekali ya. Kalau misalnya kita mau operasi ikan, idealnya apakah ikan sebelum diprogres atau setelah merah itu? Atau emang itu keputusan yang harus diambil sama preference masing-masing? Kalau biasa sih kita operasi, kalau di sini kita biasa oprek mata tergantung dari request customer. Kalau memang itu ikan yang mereka beli, kalau memang ikannya menurut kita mengganggu kesehatan ikan kayak karena dia nggak bisa lihat makanan, Miring-miring. nah kita langsung eksekusi itu operasi. Nah jadi nggak ada patokan ukuran berapa sih, tinggal kita maunya kapan dan kita lihat kondisi ikan apakah dia masih terganggu belum dengan kondisi mata yang DE. Kalau sudah ya mungkin lebih cepat lebih baik. Tuh ini ikannya sampai perut-perutnya merah tuh. Gila. Sudah berapa lama ini di sini? Memang ikan RDV sih memang merah-merah ya guys kayaknya. Mantap genetiknya. Kayaknya. Kayaknya. Soalnya kayak dilihat yang nggak merah nggak ada nih. Semuanya merah-merah. Merah belakang. Oh, ini karena indukan ya. Oke udah pingsan guys ikannya. Nampaknya dia Wow. terlalu over dulu dirinya sendiri dan akhirnya dia pingsan. Oke, Mas Lek, aku tanya lagi ya. Kalau misalnya ikan ukuran 45 cm sama 25 cm, apakah akan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam mengoperasi ikannya gitu? Ya kalau yang lebih kecil dia lebih susah ya karena matanya masih lebih susah dijepit aja. Jadi sebenarnya kalau masih kecil mendingan agak dibesarin dulu Iya, ya. 30 up sih udah ada enak. 30 cm teman-teman. Selama tidak mengganggu penglihatan dia. Terus makin kecil akurasinya malah perlu makin lebih akurat. Masuk kontak, bangun lagi nih. Iya, oh my god, ternyata dia pejuang. Ini kayaknya kalau minum selalu 30 second teman-teman. Dia baru mau tidur gini. Kenapa nih Mas? Kok masih dipegangin gini? Nggak bisa kayak kita biarin aja? Iya dia biar jangan Ambil udara ya? udara, jadi kembung biar tetap di air. Ya, jadi ini kita sekalian benerin matanya. Dan tadi kita juga benerin ada jamurnya di ekornya. Dan lihat tuh lemaknya yang tadi kepotong. Kalian juga lihat ini harus bener-bener presisi ya. Jadi kalau salah nyapit mungkin bisa kecapit uratnya juga. Jadi kalian juga harus belajar, jam terbangnya harus cukup dan hargai juga profesional yang udah belajar ini selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, karena ilmu ini kan juga mahal banget. Nah kalau kalian mau kontak langsung dengan Dasar Arwana, nanti semuanya infonya saya pasti tulis di bawah. Oke, daripada berbelit-belit kita nanti langsung skip ke hasil akhirnya. Nah ini ikannya udah mau disadarin ya. Dikasih apa tuh Mas? Kayak ada salju. Garam. Oh garam. Kenapa dikasih garam? Dia sebagai antibiotik juga sih. Oh. Sama biar tetap sadar. Oke. Pegang. Nah ini ikannya kok kayak nggak bangun Mas? Ya tunggu beberapa saat dulu. Oh, baru berapa? bangun di aerator di insangnya. Oh, kurang lebih berapa lama tuh? Oh, tapi indikasinya dia hidup atau enggak berarti lihatnya dari insangnya gerak atau enggak ya? Ya. Jadi proses ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Oleh karena itu nanti kita karena ini akan memakan waktu beberapa menit, kita skip aja sampai nanti ikannya udah sadar. Oke.
kita sekarang mau nangkep ikan yang kedua. Saya dapat challenge dari Ronald untuk nangkep ikannya. Dia bilang saya cuma bisa ngomong doang, nggak bisa nangkep. Kita lihat ya kayak gimana. Tapi ini ikannya agak liar nih, curang dia. Ikannya tuh lihat aja udah kabur-kabur gini. Tapi karena saya lihat tuh. Tapi karena saya sering belai-belai, mungkin saya bisa dengan ilmu belai-belai saya. Ini seperti biasa ya. Gila, ini sih tempatnya kecil sekali loh. Normal kita ngambil airnya, terus kita buka ininya. Nah, kita orang baru mulai. Nah, ini kan nih, tuh dia kan begini nih. Saking dia jasa, set, masuk langsung, bas. Tanpa pakai lama teman-teman, kita udah langsung tangkap ikannya. Lebih jago dari Ronald lah ini, kayak gue cuma 2 detik udah jadi. Sombong amat. Udah lah. Jadi Ronald tuh memang ya bisa dilihat lah dari video ini, kalian nilai aja siapa yang lebih jago, komen di bawah ya. Tuh, tapi ikannya memang galak. Ikan segalak ini aja saya cuma 2 detik doang. Jadi kita udah put bius. Seperti yang Ronald bilang tadi, kita nggak langsung angkat karena posisinya kalau kayak gini dan dia masih galak banget. Kita angkat ngebrontak, takutnya plastiknya sobek ya.